Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi. Ini sebuah anugerah yang Tuhan boleh nyatakan buat kita sekalian. Secara khusus buat saya setelah beberapa waktu lamanya tidak hadir untuk menyampaikan firman Tuhan. Sangat bersyukur di momentum yang sangat indah ini kita kembali berjumpa di dalam anugerah Tuhan. Karena itu mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam momentum Paskah ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sekali atas kesempatan yang Kau boleh berikan ini. Sehingga kami boleh berjumpa kembali di dalam satu momentum ibadah yang indah. Untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami dan menguatkan kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari 1 Korintus 15. Kita merenungkan dari ayat 1 hingga ayat yang ke-58. Tetapi saya ingin membacakan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-22 sebagai pembacaan awal untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 17 dan 22. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Di satu momentum yang penting untuk kita, yaitu perayaan Paskah. Bapak Ibu, di dalam perayaan Paskah ini, saya rindu sekali menyampaikan dua hal yang saya lihat begitu penting untuk sama-sama kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa Paskah itu merupakan satu konfirmasi tindakan penebusan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan ayat yang ketiga itu saudara ya, sebagai pembukaan daripada firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayat ketiga berbunyi demikian saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, ada hal yang sangat menarik di sini. Oleh karena Paulus berkata, sesuatu yang sangat penting sudah saya sampaikan kepadamu. Saudara, apakah yang penting itu? Yang penting itu bahwa Yesus sudah mati sesuai dengan kitab suci. Tetapi selanjutnya dia juga sudah bangkit sesuai dengan kitab suci. Saudara, maka dalam cara pandang, dalam perspektif Paulus melihat rangkaian kematian dan kebangkitan Kristus. Secara khusus kebangkitan Kristus adalah satu momentum iman Kristiani yang sangat amat penting, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini kata yang sangat penting, saudara, dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata protois, kata protois. Saudara, kata protois itu begini, saudara. Kalau misalnya ada seseorang yang akan berpergian, mungkin akan lama sekali balik lagi, saudara ya. Lalu kemudian dia berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menyampaikan satu pesan yang bagi dia penting untuk diperhatikan dan dilakukan, saudara. Maka dia mengungkapkan pesan-pesan itu yang sekiranya mereka mendengar itu mengerti dan kemudian melaksanakannya dengan suatu urgensi bahwa ini tidak boleh tidak dilakukan. Ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang protois, sesuatu yang tidak boleh diabaikan.
Sudah perhatikan, Paulus mengatakan bahwa mengenai kematian dan khususnya kebangkitan Kristus, itu adalah sesuatu yang protois, sesuatu yang patut diperhatikan, sesuatu yang patut disimpan di dalam hati, dipahami bahwa ini sesuatu yang amat sangat penting, saudara. Artinya bagi Paulus, Paskah ini menjadi satu peristiwa yang demikian pentingnya, saudara. So, ini menarik kalau saudara membandingkannya dengan Keluaran pasal 12 atau Bilangan pasal 9 mengenai tradisi Paskah orang Israel, saudara. Ada yang menarik, saudara, bahwa bagi orang Israel merayakan Paskah selama 7 hari itu adalah sebuah kewajiban, saudara. Bukan sekedar kewajiban biasa, tapi suatu kewajiban dengan ancaman hukuman mati. Seandainya ada orang Israel yang tidak mau merayakan Paskah, di saat mereka sedang merayakan peristiwa Paskah mereka, saudara, orang tersebut wajib dihukum mati. Saudara, tentu saja kita tidak memiliki pemahaman yang plek sama dengan Yahudi. Tetapi saudara, ini yang mau dibicarakan. Paulus, sebagaimana orang Yahudi melihat Paskah itu penting, dia pun melihat hal yang sama, bahwa Paskah itu amat sangat penting, saudara. Saudara, ini tentu sesuatu yang menarik, bukan? Mengapa Paulus harus demikian menegaskan bahwa Paskah itu sangat penting buat tradisi iman Kristiani, selayaknya orang Yahudi melihat Paskah sedemikian penting itu, saudara. Ini mengindikasikan ada satu problem. Problemnya apa, saudara? Sangat mungkin bahwa jemaat Korintus itu sudah tidak lagi memandang Paskah itu layaknya sebuah pesan protois, sesuatu yang seharusnya dipahami, dimaknai sebagai sesuatu yang begitu penting. Mungkin mereka melihat ini sesuatu peristiwa yang tidak terlalu perlu dipikirkan, tidak terlalu perlu dirayakan mungkin, saudara. Maka Paulus menyampaikan suratnya dengan suatu nada, ini sangat penting, saudara. Kenapa? Karena Paulus tidak menginginkan jemaat sampai kehilangan urgensi untuk mengerti bahwa Paskah itu suatu momentum, suatu tradisi iman orang Kristen, orang percaya yang sangat amat penting, saudara. Nah, saudara, coba kita lihat dalam konteks kita saat ini. Apakah saudara merasakan Paskah itu sesuatu yang sangat penting? Apakah saudara demikian bersyukur kalau pada hari ini saudara dapat merayakan Paskah? Apakah Paskah menjadi sesuatu yang bermakna? Apakah Paskah menjadi protois untuk saudara sekalian? Kalau kita mau jujur, saudara, barangkali tidak sedikit orang-orang Kristen yang hari ini sudah tidak lagi merasa bahwa Paskah itu penting, saudara. Maka Paskah menjadi satu hal yang biasa aja. Sesuatu yang kalau mau dirayakan ya oke, kalau enggak juga enggak masalah. Apalagi hari Minggu, hari libur, mau kita bisa pergi kemana-mana gitu, saudara. Saudara, pesan Paulus kepada jemaat itu menjadi satu pesan yang sungguh perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita kehilangan urgensi bahwa Paskah itu adalah satu momentum iman orang percaya yang sangat penting. Pertanyaannya, mengapa ini penting, saudara? Mengapa ini penting? Mari kita lihat ayat yang ke-17. Di sana ada satu logika penting yang saudara perlu perhatikan. Begini bunyi firman Tuhan, saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu, saudara. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara, sungguh sangat menarik, saudara. Karena di situ muncul kata sia-sia. Di situ muncul kata sia-sia. Satu kata dalam bahasa Ibrani, mataya. Mataya. Satu kata sia-sia yang sebetulnya maknanya, saudara, lebih dari sekedar tidak saudara ya, tidak kalau saudara mengatakan sia-sia itu berarti tidak tidak punya arti begitu, saudara. Tapi sebetulnya matanya itu lebih daripada itu, mau mengatakan unreal, sesuatu yang sebetulnya tidak ada.
Matanya itu artinya sesuatu yang bukan cuma tidak bermakna. Memang dia nggak ada. Dia nggak punya wujud apapun. Atau saudara, kalaupun dipaksakan ada, matanya berkata unproductive, tidak punya efek apapun, saudara. Matanya ini mau mengatakan bahwa kita tidak punya apapun yang bisa diharapkan di dalam sesuatu yang dikaitkan dengan matanya ini. Dan di dalam teks ini, saudara, matanya itu dikaitkan dengan apa? Kematian Kristus, saudara. Menarik sekali, saudara. Di sini dikatakan, seandainya tidak ada Paskah, maka kematian Kristus itu unreal, unproductive, saudara. Sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Oh, saudara, ini sesuatu yang mengejutkan, bukan? Ini sesuatu yang bahkan bagi saya mengerikan sekali, saudara. Bayangkan kita percaya sepenuh hati bahwa kematian Kristus adalah satu kematian bagi orang-orang berdosa. Satu peristiwa pengorbanan yang begitu luar biasa, saudara. Suatu kengerian penderitaan yang demikian luar biasa. Lalu kemudian matanya, sesuatu yang tidak punya arti, sesuatu yang tidak punya makna, saudara. Kita tidak bisa berkata melalui kematian Kristus ada penebusan. Kita tidak bisa berkata melalui penebusan Kristus ada kebebasan bagi orang berdosa, saudara. Tidak, saudara. Kenapa? Karena unproductive. Tidak ada produksi apapun dari kematian itu. Unreal. Tidak nyata apapun yang kita pikirkan tentang penebusan dosa menjadi tidak nyata, saudara. Saudara, ini sesuatu yang begitu menakutkan, bukan? Maka dia katakan, sia-sia imanmu. Bahkan sia-sia karena kamu masih berada dalam dosa. Tetapi saudara, kita sangat amat bersyukur karena ternyata Kristus itu bangkit, saudara. Oh, haleluya, saudara. Maka kita tidak sedang berbicara tentang mataya. Kita tidak sedang berbicara tentang apa yang sia-sia. Kita berbicara tentang sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, sesuatu yang berdampak sepenuhnya bagi kita orang berdosa. Haleluya, saudara. Sungguh, inilah yang menjadi suatu dasar mengapa Paskah itu penting. Karena dia mengkonfirmasi peristiwa penebusan di dalam karya Kristus di kayu salib, saudara. Seandainya Paskah tidak ada, seandainya Paskah tidak pernah terjadi, kita tidak pernah punya dasar untuk mengatakan di dalam Tuhan Yesus ada penebusan yang pasti, saudara. Sungguh, saudara, kita tidak punya dasar. Kenapa? Karena yang mati itu siapa sih? Yang mati itu tidak ada apa-apanya. Tapi ketika Paskah itu terjadi, saudara, kita tahu yang mati itu Tuhan, saudara. Yang mati itu Sang Penebus yang sepenuhnya layak menebus kita. Karena dia adalah Allah itu sendiri, saudara. Oleh karena itu, saudara tahu, Paskah di dalam gereja mula-mula disebut sebagai apa? The day of our Lord. Hari daripada Tuhan kita. Paskah menjadi satu konfirmasi yang membuktikan Yesus adalah Tuhan. Sang Penebus itu adalah Tuhan. Karena itu di dalam Tuhan Yesus kita punya kepastian untuk penebusan dosa. Seandainya tidak ada Paskah, kita tidak bisa berkata seperti itu, saudara. Saudara, inilah kenapa Paskah menjadi sangat penting dan juga demikian melegakan, saudara. Kita sungguh boleh lega dan berkata, di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh kepastian tanpa sedikit pun kita ragukan. Kita sudah ditebus dengan sempurna. Saudara, jangan pernah ragukan itu, karena Paskah sudah mengkonfirmasi Yesus adalah Sang Penebus itu sendiri, saudara. Saudara, saya membayangkannya begini. Saudara pernah pergi ke bank untuk urusan dengan perbankan. Misalnya saudara mau mau mengajukan kredit. Lalu saudara menulis satu surat pengajuan kredit. Dan kemudian si bank membalas juga dengan surat. Saudara, isi surat itu berkata apa, saudara? Ya, pengajuan Anda disetujui. Saudara, apakah itu cukup, saudara? Sepertinya cukup, ya. Tetapi coba saudara perhatikan. Kalau di situ tidak ada sign, tidak ada tanda tangan, dan juga tidak ada cap atau bahkan materai, saudara. Apapun isi surat itu tidak punya makna, tidak punya arti untuk menjawab kebutuhan saudara.
Tapi manakala di dalam surat ada sign, ada tanda tangan, ada cap saudara, ada meterai, maka surat itu menjadi sah untuk menjawab kebutuhan saudara. Demikian Paskah di dalam pemahaman Paulus, dia menjadi satu meterai yang memastikan penebusan di dalam Tuhan Yesus itu benar dan sempurna adanya. Amin saudara. Amin. Apa maknanya ini buat kita saudara? Yang pertama memang ini membuat kita melihat Paskah sangat amat penting. Tetapi yang kedua, saudara, kita juga melihat di dalam Paskah kita punya dasar sukacita, kita punya dasar kelegaan yang sejati, saudara. Hari ini kita mengalami suatu defisit sukacita yang luar biasa, saudara. Hari ini banyak orang menjadi begitu putus asa, menjadi tidak punya pengharapan. Pertanyaannya, apakah orang Kristen harus ikut-ikutan seperti itu, saudara? Apa dasar sukacitamu yang sejati? Paskah mengajarkan kita dasar sukacita kita yang sejati. Karena di dalam Tuhan Yesus ada penebusan bagi kita orang berdosa. Saudara, apakah dasar sukacita yang lebih penting daripada ini? Saudara, marilah kita membangun sukacita kita di atas dasar yang sejati. Amin, saudara. Amin. Dan yang kedua, saudara, yang ingin saya bicarakan di dalam momentum Paskah ini adalah bahwa Paskah itu adalah satu konfirmasi tanda Passover di dalam Paskah orang Kristen. Nah, saudara, apa yang saya mau bicarakan? Yang saya mau bicarakan adalah bahwa Paskah orang Kristen sesungguhnya memiliki suatu akar dari Paskah orang Ibrani atau orang Yahudi. Pemahaman kita tentang Paskah, saudara, khususnya oleh orang Kristen mula-mula itu berakar dari pemahaman Paskah orang Yahudi, saudara. Bahwa orang Yahudi merayakan satu Paskah memperingati kebebasan dari tanah Mesir, saudara, oleh karya Tuhan yang luar biasa buat mereka. Maka kita pun merayakan suatu kebebasan yang dikerjakan melalui penebusan di kayu salib. Tetapi ini yang penting, saudara, bahwa tradisi Paskah Israel itu punya tanda Passover. Punya tanda Passover. Yang membuat mereka yakin bahwa dengan tanda itu, kematian itu sudah dilewatkan dari nenek moyang mereka pada waktu akan meninggalkan Mesir. Apakah tanda itu, saudara? Tanda itu adalah tanda darah domba yang dioleskan di palang pintu mereka, saudara. Saudara ingat tulah ke-10 itu. Manakala tulah ke-10 itu datang, saudara, ketika Tuhan melihat palang pintu orang Israel itu ada tanda darah domba, saudara, maka kematian itu dilewatkan dari rumah-rumah orang Israel. Itu yang disebut dengan Passover, saudara. Nah, yang menarik, saudara, apa tanda Passover daripada orang percaya atau Paskah orang Kristen itu, saudara? Ini, saudara, tanda Passover kita adalah Paskah itu sendiri, saudara. Oleh karena itu, saudara, Paskah betul-betul memiliki makna yang berharga buat kita sekalian. Coba mari kita baca ayatnya yang ke-26, saudara. Mari perhatikan ayat yang ke-26. Di sana dikatakan apa? Musuh terakhir yang dibinasakannya ialah maut, saudara. Musuh terakhir yang dibinasakannya ialah maut. Ini sangat menarik. Kata dibinasakan itu, saudara, adalah satu kata Yunani, katargetai, yang artinya apa, saudara? Membuat sesuatu itu menjadi tidak aktif, saudara. Membuat sesuatu itu menjadi tidak punya dampak apapun, saudara. Tidak punya makna apapun, saudara. Katargetai juga berkata seperti seseorang itu menghapus sesuatu. Saudara pernah melihat seorang menulis di papan tulis dengan menggunakan apa itu ya? Spidol yang bisa dihapus itu, saudara. Maka kalau seseorang menulis lalu mengambil penghapus, dihapus, itu katargetai. Sesuatu yang terhapus tanpa sisa, saudara. Apa maknanya ini, saudara? Maknanya bahwa melalui peristiwa Paskah itu sesungguhnya kematian sudah dihapuskan, saudara. Haleluya. Inilah tanda yang sangat bermakna dan berarti buat kita sekalian. Bahwa di dalam Paskah kebangkitan Kristus, kita memperoleh kehidupan yang sepenuhnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena maut sudah ditelan. Karena maut sudah dihapuskan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-50, saudara. Coba kita perhatikan ayat yang ke-54 maksud saya.
ayat yang ke-54 sampai 56. 54 berkata apa saudara? 54 berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara perhatikan, ada berita yang luar biasa di sini disampaikan. Suatu pertanyaan yang begitu berarti, saudara. Hai maut, di manakah sengatmu? Sesungguhnya maut sudah tidak punya makna lagi. Di dalam pasca kebangkitan kesudah dari kematian, maut sudah ditelan, saudara. Maut sudah tidak punya arti lagi, saudara. Maut dalam arti penghukuman kekal. Satu penghukuman yang digambarkan di dalam Paskah orang Israel, di mana ada kematian yang menghantam mereka yang tidak memiliki suatu tanda Passover. Kita semua, saudara, di dalam peristiwa Paskah, kita mendapat satu tanda Passover bahwa semua orang percaya telah dilewatkan dari kematian. Sehingga apa yang dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, sadarkah engkau bahwa manakala kita merayakan Paskah, kita sedang memperingati suatu perkara yang sangat penting, yaitu Passover, di mana kita memiliki suatu momentum penting. Allah melewatkan kita daripada maut, yaitu hukuman kekal yang begitu mengerikan, saudara. Dan dampaknya apa? Dampaknya kita memiliki suatu kehidupan sejati di dalam hidup kita, saudara. Satu kehidupan sejati yang bukan terjadi karena makanan kita, saudara. Suatu kehidupan sejati yang bukan terjadi karena kemapanan ekonomi kita, bukan karena kemapanan relasi kita. Itu semua tidak punya makna dengan kehidupan sejati ini, saudara. Kehidupan sejati yang hanya terjadi karena penebusan dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Haleluya. Itu yang kita punya, saudara. Lalu pertanyaannya, apa maknanya ini buat kita sekalian? Saudara, hari-hari ini kita mengalami satu krisis yang begitu menakutkan, yaitu krisis kehidupan. Kita melihat dari lini ekonomi, kita melihat dari lini kesehatan, kita menemukan betapa rentannya kehidupan ini, saudara. Ini membuat banyak orang stres, tertekan, dan mungkin berputus asa. Pertanyaannya, akankah orang percaya harus sampai kepada titik itu? Saudara, seharusnya tidak demikian. Kenapa, saudara? Karena kita menghadapi krisis kehidupan ini dengan modal kehidupan. Catat baik, saudara. Karena kita menghadapi krisis ini dengan modal kehidupan, saudara. Saudara, tentu kita tahu, kalau kita memulai sesuatu tanpa modal dengan ada modal berbeda, bukan? Kalau seseorang tanpa modal mungkin dia memandang segala sesuatu tidak pasti. Tapi dengan ada modal, kita lebih pasti, lebih kuat, saudara. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau kita menghadapi krisis hidup ini tanpa modal kehidupan, mungkin kita menjadi orang yang begitu hancur, saudara. Tetapi ini beritanya. Di dalam Paskah, kita memperoleh satu kehidupan sejati di dalam diri setiap kita masing-masing. Maka di dalam menghadapi krisis kehidupan ini, kita menghadapinya dengan modal kehidupan. Ini akan membedakan kita dengan mereka yang tidak punya modal kehidupan, bukan? Kalau mereka yang tidak punya modal kehidupan mungkin melihat ke depan itu suram. Tapi kita orang percaya harusnya memandang ke depan itu dengan lebih positif, dengan lebih optimis. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada kehidupan yang dianugerahkan oleh karena penebusan Yesus sudah terkonfirmasi melalui peristiwa Paskah. Amin, saudara. Kiranya berita ini akan sangat menguatkan dan membuat kita memandang kehidupan kita hari-hari ini dengan optimis. Selamat Paskah. Selamat memandang setiap hari kita di dalam satu sukacita yang tidak dapat kita pikirkan, tidak dapat kita jelaskan. Karena dia berasal dari dalam kita, di dalam pengharapan oleh peristiwa Paskah itu. Mari menjadi saksi yang mengatakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, maka kita mempunyai pengharapan. Haleluya, haleluya.
Kiranya firman Tuhan menguatkan dan memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur karena firman-Mu malam hari ini menguatkan kami. Pada pagi hari ini menguatkan kami. Sungguh Tuhan, di dalam peristiwa Paskah kami melihat bahwa penebusan di dalam Tuhan Yesus adalah satu penebusan yang sempurna. Satu penebusan yang sejati, yang dikonfirmasi oleh peristiwa Paskah. Dan karena itu Tuhan, kami memiliki suatu dasar sukacita yang tidak akan pernah tergantikan. Demikian pula kami lihat bahwa Paskah itu merupakan satu tanda Passover. Allah sudah melewatkan kematian kekal daripada setiap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menggantikan setiap kematian itu dengan kehidupan. Oleh karena itu setiap kami di dalam diri kami ada kehidupan. Inilah yang menjadi modal kami di dalam memandang dan menghadapi kehidupan. Khususnya di dalam krisis kehidupan yang sedang kami hadapi hari ini. Tuhan, kuatkan kami semua. Berikan kami optimisme dan keyakinan Allah selalu menyertai dan menopang kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan setiap jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.